Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nashkuruhu wa nahmaduhu ala fadlihi wa ni'amihi alaina. Wa nusalli wa nusallim ala nabihi Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a bihudah. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga saat ini masih melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita semua, sehingga Allah berikan kepada kita taufik untuk kembali berjumpa dalam majlis ilmu yang mubarak ini insyaallah. Salawat dan salam kita doakan untuk uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bapak dan Ibu, ikhwan serta akhwat rahimakumullah, pagi ini kita akan lanjutkan kembali. Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, mari kita masuk kepada kajian tadabbur surat Al-Baqarah ayat yang ke-106 pada pagi ini insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lihat kepada mushaf masing-masing atau di laptop masing-masing atau di handphone masing-masing. Dalam ayat 106 Allah mengatakan, "Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir." Nah, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, barangkali sekilas kita melihat cerita ayat 106 ini tidak berhubungan langsung dengan cerita-cerita yang sebelumnya yang secara spesifik bercerita tentang bagaimana kisah Bani Israel dengan nabinya Nabi Musa alaihissalam yang dinukilkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dibacakan kepada kaum Bani Israel atau Yahudi yang ada pada masa beliau. Lalu di ayat 106 ini, bagi yang tidak cermat mengamati dan tidak membaca mungkin keterangan para mufassir, maka seolah-olah ini sudah tema yang baru ya, tidak ada hubungan sama sekali dengan ayat sebelumnya. Tapi seperti yang pernah kita sampaikan, karena Al-Quran ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya selalu ada korelasi antara ayat yang satu dengan ayat yang sebelumnya. Nah, untuk itu di dalam ayat 106 ini Allah bercerita tentang peristiwa nasakh ya, atau nasakh dan mansukh, suatu ilmu yang terdapat di dalam ulumul Quran, di dalam ilmu Al-Quran, yaitu nasakh dan mansukh. Artinya adalah menghapuskan hukum Al-Quran dengan hukum Al-Quran yang lain. Ini kita jelaskan insyaallah. Ma nansakh min ayatin, dan tidaklah ma nansakh min ayatin, dan apa-apa yang kami nasakh, yang kami hapuskan, min ayatin, dari sebuah ayat di dalam Al-Quran, au nunsiha, atau kami buat engkau menjadi lupa, wahai Muhammad, na'ti bi khairin minha, maka niscaya kami akan datangkan dengan ayat yang lebih baik daripadanya, au misliha, atau yang serupa dengannya. Jadi kita pahami dulu ayat ini. Kata Allah, jika ada ayat-ayat yang kami hapuskan, yang tadinya kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, kemudian tiba-tiba ayat itu kami perintahkan untuk dihapus, baik dihapus dari sisi memang ayatnya itu yang dihapus tidak dijadikan lagi dalam bagian Al-Quran, atau dihapus hukumnya sedangkan ayatnya tetap, atau sebaliknya, ayatnya tetap tapi hukumnya tidak ada, atau hukumnya ada ayatnya hilang, maka kata Allah, kami akan mengganti ayat yang dinasakh tersebut dengan, atau yang dilupakan dalam pikiranmu, dalam ingatanmu, dengan ayat yang lebih baik, atau semisal begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, tentunya ayat ini memiliki sababun nuzul ya. Sebab diturunkan ayat ini, di dalam keterangan buku-buku tafsir dijelaskan bahwasanya ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan wahyu Al-Quran kepada kaumnya, kepada pengikutnya, secara zahir terlihat di situ ada hal-hal yang bersifat kontradiktif, seperti ayat iddahnya seorang perempuan yang ditinggal oleh suami. Jika pada awalnya iddah perempuan itu di dalam surah Al-Baqarah, Allah mengatakan
walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Nah, meskipun secara susunan ayat ini berada di belakang, tapi dia lebih dulu turun sebelumnya. Di situ Allah mengatakan, dan bagi wanita-wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka hendaklah dia melakukan iddah, tidak boleh menikah dulu dengan yang lain selama 1 haul. 1 haul itu 1 tahun ya. Dan di situ wanita tersebut boleh tinggal di rumah suaminya, dan setelah 1 haul itu dia harus pergi dan tidak membawa apa-apa. Nah, ayat ini kemudian dinasakh oleh ayat yang lain atau dihapuskan hukumnya, sedangkan bacaannya tetap ada dalam Al-Quran, oleh ayat yang lain, yaitu surah Al-Baqarah juga. Allah mengatakan, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyra. Dan bagi orang-orang yang meninggalkan istrinya, meninggal dan meninggalkan istri, maka hendaklah para istri-istri mereka tersebut mengambil iddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi diganti oleh Allah. Ya, dan di sini ada sunnatut tadarruj dalam tasyri'. Artinya Allah itu menerapkan suatu hukum itu perlahan-lahan. Kalau dulu di zaman jahiliyah, sebelum Islam diturunkan, orang Arab itu membuat iddah perempuan itu suka-suka mereka begitu. Ada yang dikasih setahun, ada yang lebih ya. Ada yang dibikin ritual-ritual perempuan kalau suaminya meninggal harus bersembunyi di dalam ruangan kamar yang sangat gelap, tidak boleh dilihat oleh siapapun ya, apalagi oleh laki-laki asing. Demikian dulu orang-orang Arab ini membuat syariat terkait dengan perempuan ketika ditinggal suaminya dan harus menempuh masa iddah. Kemudian ketika Islam datang, maka mulai Allah tertibkan ritual-ritual tersebut. Yang pertama Allah turunkan dulu wahyu yang tadi pertama kita sebutkan, seorang perempuan kalau meninggal suaminya dia mengambil iddah selama 1 haul ya, 1 haul atau lebih kurang selama 1 tahun qamariyah. Kemudian setelah itu Allah turunkan lagi ayat berikutnya yang mengatakan iddahnya perempuan yang ditinggal suami itu adalah selama 4 bulan dan 10 hari. Nah, ini salah satu ayat-ayat yang dinasakh oleh Allah hukumnya ya. Kemudian juga di antara yang dinasakh juga oleh Allah di dalam Al-Qur'an melalui Al-Qur'an adalah yaitu ritual salatnya Rasulullah SAW yang tadinya menghadap ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian ketika salat ya sekitar masa awal dakwah Rasulullah di Madinah ya, sekitar 16 atau 17 bulan setelah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ke Madinah, pada awalnya mereka masih sholat berjamaah itu menghadap ke Palestina, ke Masjidil Aqsa. Kemudian turunlah ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram ya, dan palingkanlah qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha. Kami telah melihat bahwasanya kalian memutar-putarkan wajah kalian di langit, karena pada waktu itu Nabi Muhammad merasa sedih ya, diolok-olok oleh orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan, katanya agama engkau itu agama yang baru, agama yang membawa syariat yang sempurna, tapi kok soal kiblat tetap meniru-niru kiblat kami gitu. Salat juga menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, beberapa lama Rasulullah memendam kesedihan karena tidak bisa membalas olok-olokan orang Yahudi tersebut. Benar, mereka salat menghadap Baitul Maqdis karena memang tidak ada wahyu Allah yang khusus terkait salat ini untuk menghadap ke Masjidil Haram. Lalu turunlah wahyu Allah yang mengatakan fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram, dan palingkanlah wajahmu menuju menghadap Masjidil Haram. Dan waktu itu mereka sedang sholat berjamaah bersama Rasulullah SAW, dan turunlah wahyu ini seketika Rasulullah merubah hadapannya dari menghadap Baitul Maqdis, kemudian berputar 180 derajat menghadap Ka'bah Al-Musyarrafah. Nah, barangkali Bapak dan Ibu yang sudah pernah umrah atau haji sudah pernah mengunjungi Masjid Qiblatain ya, di Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, ini juga termasuk peristiwa nasakh. Yang tadinya hukum sholat itu menghadap Baitul Maqdis, kemudian dengan wahyu Allah dirubah wahyu itu menghadap ke kiblat itu menghadap ke Masjidil Haram. Nah, banyak dalam Al-Qur'an ayat-ayat yang menasahkan satu sama lain. Nah, peristiwa ini dijadikan olok-olokan oleh
orang-orang Yahudi. Ya, memang pada waktu itu juga Rasulullah SAW kalau menerima wahyu malam hari, kemudian tiba-tiba pada pagi hari beliau lupa. Demikian juga para sahabat, setelah malam hari disampaikan kepada mereka oleh Nabi beberapa wahyu, kemudian mereka menghafalkannya, tiba-tiba besoknya ketika mereka hendak mengulanginya, yang telah mereka hafal dengan baik hilang di kepalanya semua, yang tinggal cuma Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mereka mengadukan hal ini kepada Rasulullah. Rasulullah mengatakan tidak ada masalah dengan itu, ya, tidak ada masalah dan kalian tidak perlu khawatir. Maka turunlah ayat ini. Kata Allah, apapun yang kami hapuskan daripada sebuah ayat terkait dengan hukumnya, atau kami hilangkan sama sekali, kami lupakan kalian, sehingga ayatnya pun tidak ada lagi begitu, tidak tinggal lagi di hafalannya Rasulullah dan para sahabat, maka kata Allah, pasti kami akan mendatangkan dengan yang lebih baik daripadanya atau semisalnya. Nah, ini yang terkait dengan nasakh ya Bapak dan Ibu. Jadi nasakh itu adalah dalam pengertian bahasa, dia berarti al-izalah wan naqal, ya. Al-izalah berarti menghapuskan atau memindahkan, ya, menukilkan sesuatu dari buku ke buku yang lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain. Atau al-izalah menghilangkan sama sekali. Nah, adapun secara syar'i atau istilah, arti daripada nasakh adalah mengganti hukum syariat dengan hukum syariat lain yang lebih baik atau yang semisalnya. Nah, ini ini salah satu ilmu yang terdapat dalam ulumul Quran dan juga dibahas dalam kajian usul fiqh, yang mana seseorang kalau ingin dia menjadi seorang mufti, seseorang yang berfatwa, menjadi anggota MUI misalkan, atau menjadi anggota majelis ulama, majelis fatwa, maka di antara ilmu yang harus dikuasai dengan baik adalah ilmu yang disebut dengan nasikh wal mansukh. Karena tidak bisa seseorang mengambil hukum secara zahirnya ayat saja. Dia harus tahu apakah hukum yang terdapat di ayat yang sedang dia baca itu ada di ayat lain yang menasakhnya atau menghapuskannya. Nah, terkait dengan nasakh atau mansukh ini, nasakh dan mansukh ini Bapak dan Ibu, dalam penjelasannya mungkin singkat saja, karena kita bukan dalam konteks belajar usul fiqh, ya. Nasakh itu ada yang sifatnya menghapuskan Al-Quran dengan Al-Quran. Artinya hukumnya dihapuskan dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Seperti yang tadi di antaranya telah kita bacakan, iddah perempuan dari satu haul dihapuskan dengan iddah perempuan dengan 4 bulan 10 hari. Dua-duanya masih ada dalam Al-Quran, tapi salah satunya dihapuskan, yang lainnya yang berlaku hukumnya. Kemudian yang kedua, nasakh Al-Quran dengan sunnah, ya. Nasakh Al-Quran dengan sunnah. Nah, itu juga ada, meskipun sebagian ulama juga menganggap terkait dengan nasakh sunnah dengan Al-Quran dengan sunnah ini, sunnahnya tersebut haruslah sunnah yang mutawatir, ya. Yang mutawatir, tidak bisa hadis yang dhaif, ya, atau kurang derajatnya daripada mutawatir seperti hadis ahad misalnya, atau hadis uhad. Nah, di sini Al-Quran, hukum sunnah bisa menghapuskan hukum Al-Quran. Sebagai contoh, dahulu ada wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW tentang standar seorang anak itu berhak atau jatuh statusnya menjadi anak persusuan. Berapa kali seorang ibu menyusui seorang anak sehingga anak tersebut jatuh menjadi anak susuannya, di mana anak tersebut menjadi muhrimnya dan anak-anak perempuannya menjadi muhrim juga bagi anak itu kalau seandainya dia laki-laki dan sebaliknya. Nah, dahulu ada ayat yang menjelaskan ayat Al-Quran, ya, yang di situ disebutkan 5 kali susuan, ya, 5 kali susuan, 10 kali susuan. Kemudian itu hilang dan diganti dengan sunnah Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwanya standar minimal dari ridhaah atau persusuan itu adalah 5 kali. 5 kali menyusu, ya. Nah, itulah standar seseorang itu, bayi itu, kalau dia 5 kali menyusu kepada ibu susunya, dia akan jatuh menjadi anak persusuannya, ya, begitu. Anak susuan dari ibunya. Nah, kemudian juga ada yang sunnah dinasahkan dengan Al-Quran, ya. Ada sunnah dinasahkan dengan Al-Quran. Jadi ini beberapa pembagian daripada nasakh dan mansukh ini. Kemudian juga ada nasakh yang hukumnya dihapuskan tapi ayatnya tetap berada dalam Al-Quran.
Dan ada juga yang hukumnya tetap dipakai, tapi ayatnya sudah dihilangkan dari Al-Quran. Ya, seperti hukum rajam. Dahulu di dalam Al-Quran itu juga ada ayat yang berbunyi wasyaikhu wasyaikhatu farjumuha, begitu lebih kurang. Artinya seorang wanita tua dan laki-laki tua kalau mereka berzina, maka rajam juga mereka sampai mati. Dulu ada ayatnya dalam Al-Quran begitu. Kemudian ayat itu dihilangkan dan kemudian diganti dengan ayat rajam yang lain. Nah, ini sekedar sedikit perkenalan saja Bapak dan Ibu terkait dengan nasakh dan mansukh ini, karena memang permasalahannya permasalahan usul fiqh, tapi secara umum Allah mengatakan kepada kita bahwasanya ketika Allah menghapus suatu hukum, bahkan suatu ayat jika dihilangkan dalam Al-Quran, sebagaimana yang terjadi di diri Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, ketika mereka mendapatkan wahyu, beberapa wahyu itu hilang dalam hafalan mereka, dan tentunya dengan izin Allah, maka kata Allah, na'ti bi khairin minha au mithliha. Kami akan datang membawa ayat yang lebih baik atau minimal semisal dengannya. Ya, untuk menjawab cemoohan orang-orang Yahudi ya, yang mengatakan itu Islam itu atau Al-Qur'an itu adalah karang-karangnya Muhammad. Masa hari ini bilang A, besok bilang B, kemudian lusa lagi bilang C, begitu. Sehingga mereka mengatakan agama Nabi Muhammad itu adalah karangan Nabi Muhammad, karena setiap saat dia robah-robah menurut keinginannya. Makanya Allah turunkanlah ayat ini, bahwasanya Allah mengatakan sesuatu yang dirubah oleh Allah pasti diganti dengan yang lebih baik. Alam ta'lam annallaha ala kulli syai'in qadir, dan tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad bahwasanya Allah itu atas segala sesuatu maha berkuasa, ya. Artinya Allah maha kuasa untuk melakukan apa saja, merubah ayatnya, mengganti ayatnya dengan ayat yang lain, itu bukan perkara yang asing bagi Allah, atau bukan perkara yang berat gitu ya. Dan sedikit lagi Bapak dan Ibu rahimakumullah, kalau kita kembalikan kepada konteks nasakh di zaman Bani Israel ini, mereka mengolok-olok Nabi Muhammad SAW. Padahal nasakh ini sudah terjadi sejak zaman Nabi Adam alaihissalam. Jadi menurut Al-Imam Al-Qurtubi, nasakh ini bahkan sudah terjadi juga di zaman Bani Israel. Kalau kita urut sejak zaman Nabi Adam dulu memiliki syariat bolehnya menikah antara sesama anak kandung. Ya, jadi Nabi Adam setiap istrinya melahirkan sepasang kembar ya. Melahirkan lagi sepasang kembar lagi, sampai konon disebutkan sekitar 10 kali beliau melahirkan anaknya kembar, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan. Kemudian oleh Allah diizinkan agar anak dan cucu Adam ini berkembang biak, maka diizinkan oleh Allah untuk sesama mereka menikah, tapi dengan cara kawinnya silang gitu. Tidak boleh yang laki-laki dan perempuan yang sama-sama lahir, yang satu peranakan itu kawin, tapi harus disilang dengan saudaranya yang lahir pada kehamilan berikutnya. Nah, begitu. Jadi seperti kisahnya Qabil dan Habil ya, yang menikah dengan kembaran mereka tapi disilang begitu. Nah, kemudian syariat Nabi Adam ini seiring dengan waktu berubah, dan Bani Israel pun tidak mengikuti syariat ini. Nah, begitu juga Nabi Yakub alaihissalam, bapak moyangnya atau kakek moyangnya orang-orang Bani Israel. Di dalam riwayat dijelaskan Nabi Yakub ini menikahi dua wanita yang bersaudari. Ya, dua wanita yang bersaudara. Dia menikahi anak pamannya yang status kedua wanita itu adalah beradik kakak kandung begitu. Nah, ini juga akhirnya dihapus. Bani Israel tidak lagi melakukan hal tersebut. Kemudian juga terkait dengan Nabi Nuh alaihissalam, ketika terjadi tofan atau banjir besar, Nabi Nuh alaihissalam diizinkan untuk memakan jenis binatang apa saja tanpa ada pengecualian. Tapi justru ketika zaman Bani Israel, mulailah mereka mendapat pengharaman untuk memakan beberapa makanan tertentu, seperti yang pernah terjadi pada Nabi Yakub, yang diharamkan atasnya memakan daging onta dan meminum susunya. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, begitulah orang Yahudi. Orang-orang yang kontradiktif. Padahal di dalam ajaran mereka sendiri, nasakh itu sudah suatu hal yang biasa. Karena Allah dengan hikmahnya ya menurunkan syariat itu menurut kebutuhan manusia yang hidup pada zaman itu. Nah, tentunya syariat yang turun kepada kita melalui Al-Quran, melalui Nabi Muhammad SAW, merupakan syariat akhir zaman yang tidak akan pernah lagi berubah sampai hari kiamat. Karena apa? Pertama, karena
Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Allah telah sempurnakan nikmatnya untuk kita. Allah jadikan Islam ini sebagai agama yang diridhoi sampai hari kiamat. Dan karena memang jarak kita dengan hari kiamat itu tidak lama, jadi nggak perlu diubah-ubah lagi. Jadi kalau ada orang mengatakan Al-Quran ini kita rubah karena tidak sesuai lagi dengan konteks zaman, maka ini adalah pernyataan yang sesat dan menyesatkan, ya. Karena Al-Quran telah ditutup oleh Allah untuk dirubah dengan berakhirnya wahyu Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad SAW, dan dia akan menjadi kitab sampai akhir zaman, menjadi syariat sampai akhir zaman. Dan Allah telah meletakkan melalui Al-Quran ini untuk mengatur, menjadi pedoman bagi manusia di dalam hal apa saja, kapan saja, dan di mana saja. Ya, alhamdulillah sekarang sudah 1444 tahun lamanya Islam turun, satu pun tidak ada ajaran Al-Quran, ya, ajaran atau syariat Islam yang bertentangan dengan kehidupan manusia sampai saat ini. Kita boleh apa istilahnya, ya, kita boleh nantang atau menantang orang kafir atau siapapun, atau boleh taruhanlah kalau ada di antara syariat Islam yang dianggap tidak relevan lagi dengan zaman yang hari ini, maka boleh didatangkan, maka tentunya kita bisa menjawabnya. Termasuk kalau ada orang mengatakan hukum waris tidak lagi sesuai dengan zaman, ya, wanita dan laki-laki sudah sama, ya, masing-masing punya kewajiban, masing-masing punya kebutuhan yang sama, sehingga tidak relevan lagi kalau warisan itu pembagiannya adalah jatah laki-laki 2 kali lipat perempuan, sebagaimana yang dipropagandakan oleh orang-orang orientalis yang ingin merubah hukum waris Al-Quran, di mana laki-laki harus dapat sama besar atau perempuan harus dapat sama besar dengan laki-laki. Tapi itu dengan mudah dibantah. Itu dengan mudah dipatahkan dengan alasan bahwasanya adalah justru suatu keadilan yang sesungguhnya laki-laki itu mendapat 2 kali lipat daripada perempuan, karena laki-laki ketika dia dewasa, dia akan menikah, dia akan menjadi kepala keluarga yang akan membutuhkan biaya yang sangat besar untuk menafkahi istrinya, anak-anaknya. Sedangkan perempuan, meskipun dia dapat separuh dari laki-laki, tapi dia tidak memiliki tanggungan apa-apa. Bahkan dia berhak menyimpan hartanya itu, ditabunginya, tidak digunakan barang 1 sen pun untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Itu haknya seorang wanita, karena dia tidak wajib memberi nafkah. Kalaulah seandainya satu sama lain diberi hak yang sama, laki-laki sama bagiannya dengan perempuan, justru terjadi ketidakadilan. Perempuan dengan haknya yang sama dengan laki-laki, dia akan merasa beruntung atau akan sangat diuntungkan, karena uangnya tidak akan rusak, tidak akan berkurang. Sementara laki-laki yang juga sama besar dengan perempuan, dengan mudah atau dengan cepat, harta yang dia dapatkan dari warisan orang tuanya itu habis dan berkurang, karena dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada perempuan. Nah, disinilah hikmah keadilan Allah Subhanahu wa taala ketika menerapkan syariat, ya, yang cocok insya Allah sampai akhir zaman. Itu tadi kesimpulan yang kita sampaikan, bahwasanya orang Bani Israel sendiri juga banyak melakukan nasakh di dalam syariat mereka yang tentunya berasal daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard. Tidakkah engkau mengetahui, ya, di sini meskipun yang ditanya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya mustahil Allah bertanya kepada pribadinya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah yang paling tahu dengan kerajaan atau kekuasaannya Allah yang ada di langit dan di bumi. Tapi pertanyaan ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun sesungguhnya ditujukan kepada para sahabat atau umat dan pengikutnya. Alam ta'lam annallaha, tidakkah engkau mengetahui bahwasannya Allah baginya lah kerajaan yang ada di langit dan begitu juga semua yang ada di bumi, ya. Kerajaan artinya bagi Allah lah kerajaan yang ada di langit, kekuasaan yang ada di langit dengan segenap lapisannya, dan begitu juga semua yang ada di bumi. Itu semuanya milik Allah. Wa ma lakum min dunillahi, dan tidaklah ada bagi kalian selain daripada Allah min waliyin wala nasir, dan kalian tidak memiliki pelindung atau seorang penolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak dan Ibu ikhwan wal akhwat rahimakumullah, dalam ayat berikutnya dalam 108 Allah mengatakan am turiduna an tas'alu rasulakum. Kata Rasulullah, kata Allah Azza wa Jalla, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Bani Israel itu, am turiduna,
apakah kalian menghendaki atau kalian menginginkan antas alu rasulakum, untuk kalian meminta rasul kalian, yaitu Nabi Muhammad SAW, kama su'ila Musa min qabl, sebagaimana dimintanya Nabi Musa sebelum mereka, yaitu diminta berdoa, diminta dengan permintaan-permintaan yang berat, ya, seperti meminta rezeki dari Allah, meminta makanan diturunkan dari langit, meminta air terpancar dari batu dan lain sebagainya. Maka kata Rasulullah, apakah kalian juga ingin meminta kepada Nabi Muhammad? Di situ dijelaskan bahwasanya dalam penjelasan tafsir, bahwasanya orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi beserta orang-orang musyrik waktu itu, di antara perbuatan mereka yang ingin membantah kenabian Nabi Muhammad dan ingin melemahkan kenabian Nabi Muhammad, mereka meminta, kalau benar engkau ini seorang nabi, coba engkau minta kepada Tuhanmu agar Bukit Safa, ibu-ibu tahu Bapak ya, tempat kita memulai tawaf itu, memulai sa'i itu, berubah menjadi gunung emas. Waktu itu ada permintaan seperti itu kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya itu bisa dibuktikan, bisa diwujudkan, maka barulah mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian turunlah wahyu Allah yang mengatakan, am turiduna an tas'alu rasulakum, apakah kalian juga mau atau menghendaki menanyai nabi kalian, meminta nabi kalian sebagaimana dimintanya Nabi Musa sebelumnya. Wa may yatabaddalil kufra bil iman, dan barang siapa yang mengganti kekufuran dengan iman. Nah, ini menterjemahkannya seharusnya mengganti iman dengan kekufuran, ya. Barang siapa yang mengganti iman dengan kekufuran, atau dia ambil kekufuran dan dia jual imannya, faqad dhalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah sesat daripada jalan yang lurus. Faqad dhalla sawa'as sabil, dia telah tersesat di jalan yang lurus, ya, atau dia telah hilang, tidak menemukan lagi jalan yang lurus yang seharusnya dia tempuh. Kemudian Bapak dan Ibu, ikhwanul akhwat rahimakumullah, di dalam ayat berikutnya Allah mengatakan, wadda katsirun min ahlil kitab, betapa inginnya, ya, wadda atau arada, ya, wadda itu keinginan yang sangat kuat. Keinginan yang sangat kuat, wadda katsirun min ahlil kitab, betapa inginnya orang-orang, kebanyakan daripada orang-orang ahli kitab, baik orang-orang Yahudi, Bani Israel, dan orang-orang Nasrani, lau yaruddunakum, kalau seandainya mereka bisa membuat kalian murtad, ya, lau yaruddunakum, membuat kalian, mengembali kalian, mim ba'di imanikum, mengembalikan kalian untuk keluar daripada agama Islam, agamanya Nabi Muhammad SAW, mim ba'di imanikum, setelah berimannya kalian dengan syariatnya Nabi Muhammad, dengan iman dan tauhidnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu keinginannya orang-orang ahlul kitab. Tidak semuanya tentunya, wadda katsirun min ahli kitab, kebanyakan daripada ahlul kitab itu menginginkan yang demikian. Mereka tidak ingin melihat orang-orang Arab yang ada bersama Nabi Muhammad terus dalam keimanannya kepada Islam. Yang itu mereka lakukan kufaran hasada, ya, karena kekufuran mereka, karena keingkaran mereka berbalut hasad. Jadi sudah kufur, ingkar, berbalut hasad di dalam hatinya, melihat kenikmatan yang dirasakan oleh orang-orang muslim, ya, melihat kasih sayang Allah kepada Nabi Muhammad dan kaumnya, melihat bagaimana Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim yang penuh mukjizat, ya, dan melihat juga bagaimana ternyata akhir zaman, nabi akhir zaman yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka jauh-jauh datang ke Madinah, meninggalkan kampung mereka karena ingin mengejar dan menyambut kedatangan nabi akhir zaman, yang tadinya mereka pikir akan berasal daripada kalangan mereka, salah seorang anak yang terlahir daripada keluarga mereka, tapi ternyata yang lahir adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Banu Quraisy, ya, dari kaum Quraisy di Mekah, orang Arab. Nah, mereka hasad min indi anfusihim, yang merupakan kehasadan atau kedengkian yang berasal dari diri-diri mereka, mim ba'di ma tabayyana, setelah nyatanya kebenaran bagi mereka, setelah mereka mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad dengan segala sifatnya, dengan segala ciri-cirinya itu benar dulu disebut oleh Alkitab, oleh Taurat,
bahwasanya akan datang nabi akhir zaman dengan ciri-ciri dan sifat-sifat sebagaimana mereka yang yakini, yang mereka baca dalam kitab mereka. Lalu mereka malah menginginkan orang-orang Islam ini untuk keluar daripada agama Islam. Kufaran hasada, karena ingkar, dan begitu juga karena hasad atau dengki, padahal mereka sebelumnya telah mengetahuinya. Kemudian kata Allah, fa'fu wasfahu. Ya, fa'fu wasfahu. Maka meskipun kalian tahu, wahai Muhammad dan para mengikut engkau Muhammad, kalian mengetahui sifat mereka yang kufur, yang hasad, dan mereka ingin kalian keluar dari agama Islam. Namun walaupun demikian kata Allah, fa'fu wasfahu. Maafkanlah mereka dan biarkan. Maafkan dan nggak usah diusik, nggak usah diperangi, ya, nggak usah dimusuhi. Maafkan saja atau biarkan saja, cuekin saja begitu. Ya, fa'fu wasfahu. Ini yang sering kita pakai ya dalam ungkapan sehari-hari. Fa'fu wasfahu, meskipun kalimat fa'fu wasfahu ini konteksnya tadinya adalah kepada orang Yahudi, yang bukan berarti maafkan kemudian kalian berdamailah, saling berkasih sayanglah, bukan begitu maksudnya. Berbeda dengan kalau yang kita ucapkan kepada sesama muslim, fa'fu wasfahu, ya maafkan, lupakan, tidak usah diingat-ingat lagi, kemudian bukalah lembaran yang baru, mulai lagi kehidupan yang baru dalam keadaan saling berkasih sayang. Nah, itu kalau pengertian fa'fu wasfahu versi ukhuwah Islamiyah. Tapi kalau konteks aslinya dalam ayat ini, fa'fu wasfahu itu maksudnya maafkan, artinya biarkan sajalah. Ya, tidak usah kalian membalas, tidak usah kalian melakukan reaksi, dan biarkan saja mereka berlalu begitu. Sampai kapan? Hatta ya'tiyallahu bi amri. Sampai datang perintah Allah. Maksudnya apa perintah Allah? Perintah Allah untuk memerangi mereka. Karena nanti akan turun ayat yang secara terang-terangan meminta Nabi Muhammad SAW untuk memerangi, membunuh orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim daripada ahlul kitab yang ada di Madinah tersebut, sehingga mereka pun diperangi dan diusir dari Al-Madinah Al-Munawwarah setelah turunnya wahyu Allah untuk memerangi mereka. Tapi ini sekarang kata Allah, sabar dulu, maafkan dulu, dan biarkan dulu sampai datang perintah Allah. Dalam kurung perintah untuk memerangi dan menghabisi mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu. Artinya disuruh bersabar, tidak usah khawatir, Allah akan turunkan perintah untuk memerangi mereka dengan pertolongan Allah, karena Allah itu Maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian kata Allah, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Katakanlah wahai Muhammad kepada kaummu, tegakkanlah salat, tunaikanlah salat, lakukanlah salat, wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Nah, di sini ada perbedaan penafsiran. Ada yang mengatakan ini perintah kepada orang-orang Yahudi, ahli kitab, tapi ada yang mengatakan ini bukan perintah kepada mereka, karena mereka pada aslinya nggak beriman, ya, tidak mau beriman. Bagaimana mungkin disuruh sholat, ya? Bagaimana mungkin disuruh sholat dan membayar zakat, padahal mereka iman saja tidak begitu. Kemudian wama tuqaddim, sehingga kesimpulannya adalah ini perintah untuk para sahabat, untuk para sahabat Rasulullah SAW. Tunaikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Apapun yang kalian persembahkan, kalian dahulukan, kalian berikan untuk diri kamu, untuk diri kalian dari berupa kebaikan, amal yang baik, tajiduhu indallah, maka niscaya kalian akan mendapatinya di sisi Allah. Apapun yang kita lakukan dari perbuatan baik, ya, sekecil apapun, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya, sekecil apapun, bahkan sebesar biji zarrah pun, biji bayam pun, perbuatan baik itu akan dilihat dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan kita dapatkan di sisi Allah, baik rekaman perbuatan itu, begitu juga pahalanya, ya, begitu penjelasannya. Tajiduhu indallah, yang akan kita dapatkan ada rekaman perbuatan itu, atau artinya perbuatan itu sendiri akan kita lihat, dan tentunya yang lebih lagi dari itu adalah pahalanya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha bima ta'maluna basir. Nah, ini sesungguhnya Allah dengan apa yang kamu kerjakan maha melihat. Jadi apa saja yang kita kerjakan dari perbuatan baik, ya. Bahkan kata Rasulullah, la taqiranna minal haqqi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin talib. Jangan anggap remeh suatu perbuatan baik, ya, sama sekali. Jangan sekali-kali menganggap perbuatan baik meskipun itu remeh, meskipun hanya sekedar memberikan wajah yang berseri-seri kepada saudaramu, kata Rasulullah.
Nah, demikianlah Bapak dan Ibu sampai ayat 110 pada pagi hari ini ya. Tentunya ini lebih fokus tadi membahas tentang perihal nasakh dan mansukh, dan begitu juga bagaimana Rasulullah SAW membalas dakwaan-dakwaan daripada orang-orang Yahudi yang mengatakan bahwasanya Muhammad mengarang-arang Al-Quran karena Al-Quran yang dia bawa itu hari ini berkata A, kemudian besok berkata B, kemudian ada yang dihilangkan, dia dilupakan dan lain sebagainya. Maka Allah turunkanlah ayat yang 106 tadi, dan juga di ayat 109 Allah mengatakan betapa orang-orang Yahudi, Nasrani, Ahlu Kitab itu sangat menginginkan agar kita orang Islam ini keluar daripada agama kita dan mengikuti agama mereka. Dalam surat lain, ayat lain dikatakan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Jadi ayat ini juga memberikan pedoman pada kita untuk hati-hati bergaul ya. Hati-hati bergaul dengan orang non-muslim. Ya, karena mereka tidak pernah akan ridho, tidak akan pernah berhenti untuk mengajak kita masuk kepada agama mereka. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah mereka ridho sampai kita mengikuti agama mereka, mengikuti ajaran agama mereka. Demikian Bapak dan Ibu, tadabbur kita pada pagi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat dan menambah ilmu dan wawasan kita semua. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan penyampaian saya pada pagi ini. Hadanallahu wa iyyakum wa qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.